Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas online fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Atau aplikasi yang pertama, kita akan coba membahas tentang sebuah katrol bermasa M dengan jari-jari R yang pada katrol tersebut dililitkan tali dan kemudian ditarik dengan sebuah gaya sebesar F. Dari gambar bisa kita lihat bahwa gaya yang bekerja tegak lurus dengan jari-jari katrol akan menghasilkan sebuah momen gaya, sehingga kita bisa tuliskan persamaan Newton 2 rotasinya adalah sigma tau sama dengan I kali alfa. Katrol di sini kita anggap sebagai sebuah silinder pejal yang diputar dengan sumbu pada pusat silindernya, sehingga bisa kita tuliskan persamaannya menjadi F kali R yang tidak lain adalah momen gaya yang bekerja pada katrol sama dengan setengah mr kuadrat, itu tidak lain adalah momen inersia katrol, dan kali alfa. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa alfa adalah sama dengan 2F per M kali R. Nah, jika kita ingin menuliskannya dalam bentuk persamaan translasi, percepatan translasi, maka tinggal kita konversi bahwa A atau percepatan translasi adalah sama dengan alfa kali R atau percepatan sudut dikalikan dengan R, sehingga kita dapatkan bahwa nilai percepatan translasinya atau A adalah sama dengan 2F per M. Dengan contoh yang kedua, di sini kita mempunyai sebuah katrol bermasa M dan berjari-jari R. Kemudian pada katrol kita lilitkan sebuah tali dan pada tali kita gantungkan sebuah balok bermasa M. Untuk contoh yang kedua ini, pertama kita anggap massa katrol sama dengan 0 atau katrol tidak bermassa, atau bisa juga dikatakan bahwa katrol dalam keadaan licin. Nah, maka pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan analisa gayanya dulu. Kita lihat ada gaya apa saja yang bekerja. Di sana ada balok, maka akan bekerja gaya berat pada balok tersebut. Kemudian kita lihat analisa sistemnya. Sistem ini terdiri dari dua benda, yaitu balok dan katrol. Dari analisa sistem kita tahu bahwa yang bergerak di sini hanya balok saja, karena katrol licin, maka katrol tidak mengalami gerak, baik itu gerak translasi maupun gerak rotasi. Nah, balok yang bergerak translasi maka akan mempunyai persamaan hukum Newton 2-nya adalah sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Di sana F-nya adalah gaya berat yang bekerja, maka kita punya W sama dengan M kali A. Atau M kali G sama dengan M kali A. Kemudian kita lihat dari katrol, karena katrol diam, maka dia tidak mengalami gerak rotasi, sehingga total momen gayanya adalah sama dengan 0, maka di sini satu-satunya yang mempengaruhi dari percepatan dari balok itu tidak lain adalah berat balok itu sendiri, sehingga kita dapatkan A sama dengan G. Maka bisa kita simpulkan pada sistem katrol ringan atau katrol licin seperti ini, gerak benda yang kita gantungkan pada katrol tersebut akan identik dengan gerak jatuh bebas. Berikutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu sebuah katrol bermasa M dengan jari-jari R, kemudian kita lilit tali dan digantungkan beban sebesar dengan massa M. Mirip dengan sistem yang kedua tadi, cuman di sini katrolnya bermassa dan tidak licin. Sehingga pertama yang kita lakukan untuk mencari percepatan sistem adalah kita lakukan analisa gaya dulu. Di sini ada gaya berat. Karena katrol bermassa, maka
tali akan menjadi tegang sehingga muncul tegangan tali pada tali. Kemudian kita lakukan analisa sistem. Di sini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah balok dan yang kedua adalah katrol. Balok bergerak lurus atau bergerak translasi dan katrol bergerak rotasi. Maka kita turunkan persamaan Newtonnya. Pertama adalah untuk balok, maka akan muncul persamaan translasinya yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat di sana pada balok bekerja dua gaya yaitu W dan T. Karena balok bergerak ke bawah, maka persamaannya akan menjadi W min T sama dengan M kali A. Sehingga kita dapatkan bahwa besarnya T atau tegangan tali adalah sama dengan W min M kali A. Kemudian kita tinjau komponen yang kedua dari sistem itu adalah katrol. Katrol bergerak rotasi, maka kita turunkan dengan persamaan Newton rotasinya, yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa. Kemudian momen gaya pada katrol ditimbulkan oleh T, maka kita tuliskan T kali R sama dengan setengah MR kuadrat kali A per R. Nah, alfa di sini kita nyatakan dalam percepatan translasi, karena nanti akan kita substitusikan ke persamaan translasinya. Oke, jadi T sama dengan setengah kali massa katrol dikalikan dengan percepatan translasi dari balok. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, maka kita dapatkan B min M kali A sama dengan setengah M kali A, begitu seterusnya, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya percepatan dari sistem ini adalah sama dengan M kali G per massa balok ditambah dengan setengah massa katrol. Ke contoh berikutnya, yaitu sistem yang keempat. Di sini ada sebuah katrol bermassa M, jari-jarinya adalah R. Nah, pada katrol kita gantungkan dua buah beban, yaitu M1 dan M2. Kita hubungkan kedua balok tersebut melalui sebuah tali ringan. Maka pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan analisa gaya dulu. Kita lihat pada M1 dan M2 akan muncul gaya berat dan pada tali akan muncul tegangan tali yaitu T1 dan T2. Di sana bisa kita lihat bahwa M2 lebih besar daripada M1, maka benda akan bergerak menuju M2 atau M2 akan turun dan M1-nya akan naik. Nah, analisa sistemnya adalah kita mempunyai 3 komponen sistem yaitu M2, katrol, dan M1. Geraknya adalah M2 bergerak turun dan M1 bergerak naik, sementara katrol bergerak rotasi. Maka turunan dari persamaan Newton 2-nya adalah untuk balok yang kedua atau M2, kita mempunyai sigma F sama dengan M kali A, itu seterusnya, sehingga kita dapatkan persamaan satunya adalah T2 sama dengan W2 min M2 kali A. Kemudian untuk balok satunya kita dapatkan T1 sama dengan W1 plus M1 kali A. Sedangkan untuk katrol karena geraknya rotasi, maka kita gunakan persamaan Newton 2 rotasi, yaitu sigma tau sama dengan I kali A. Bisa kita lihat ada dua momen gaya yang bekerja pada arah yang berlawanan, yaitu momen gaya oleh T1 dan oleh T2, sehingga kita bisa dapatkan besar momennya adalah sama dengan Tau 2 min Tau 1, yang tidak lain adalah sama dengan T2 kali R dikurangi T1 kali R, sehingga menghasilkan T2 min T1 nilainya adalah sama dengan setengah kali massa katrol dikalikan dengan percepatan. Jika ketiga persamaan ini kita gabungkan, kita korelasikan, maka akan muncul sebuah persamaan sebagai berikut, yaitu W2 min M2 kali A min W1 min M1 kali A sama dengan setengah massa katrol dikalikan dengan percepatan, sehingga bisa kita turunkan persamaan untuk percepatannya adalah A sama dengan M2 min M1 dikalikan dengan percepatan gravitasi dibagi dengan M1 plus M2 ditambah dengan setengah kali massa katrol. Yang kelima, di sini kita mempunyai sebuah sistem katrol
Ada sebuah katrol bermassa M mempunyai dua jari-jari, yaitu R1 yang lebih kecil dan di sana ada R2. Pada masing-masing katrol dengan jari-jari yang berbeda, kita berikan sebuah tali, kita lilitkan sebuah tali dan kita gantungkan sebuah beban. Di sana ada M1 dan pada katrol dengan jari-jari besar kita gantungkan beban dengan massa M2. Nah, silakan dicari persamaan gerak untuk jenis sistem gerak katrol beban seperti ini. Dengan kata kuncinya adalah bahwa pada sistem ini percepatan sudut katrol 1 dan 2 adalah sama, sedangkan percepatan linear balok 1 dan balok 2 akan berbeda. Di sini karena jari-jari katrol yang berbeda. Sedangkan untuk momen inersia katrol antara katrol 1 dan katrol 2 adalah sama karena kedua katrol ini menyatu.